Kembali lagi bersama saya Bento Whiskey Sega di channel Leta Sega. Terbentuknya Kerajaan Liu. Sebelum tahun 1907, struktur masyarakat Liu terdiri dari 3 kelompok hierarkis, yakni pertama, Mosalaki atau pemangku adat. Yang kedua, kelompok Aji-ana Faiwalu Anakalo atau warga. Dan yang ketiga, kelompok Atako'o Rowa atau para hamba dan budak. Para Mosalaki sebagai pemangku adat juga merupakan pemilik tanah ulayat atau ura aje. Sedangkan Aji-ana, Faiwalu dan Anakalo hanya merupakan hak penggarap. Setelah tahun 1907, Belanda berhasil meredusir struktur kekuasaan pemimpin tradisional atau Mosalaki dengan mulai mengembangkan sistem kepemimpinan politis, kerajaan, dan swapraja melalui kebijakan. Selanjutnya, pada tahun 1912, Belanda membagi wilayah Tanah Ata-aku atau sebutan bagi kawasan yang kemudian dikenal dengan Liu ke dalam 7 wilayah swapraja, yakni Pung, Lise, Mbuli, Ndori, Wolojita, Ngela, dan Ndona. Untuk menguasai wilayah persekutuan Tanah Ata-aku, sejak tahun 1912, kepala administrator Belanda yang berkedudukan di Jopu mengangkat Reu Wadi, seorang dari Wakuleu, menjadi penguasa atau raja. Mengingat Belanda berkepentingan menaklukkan struktur kepemimpinan tradisional atau Mosalaki sekaligus menguasai wilayah Ata-aku, maka kepala administrator Belanda pada tahun 1917 berkenan membagi wilayah Tanah Ata-aku menjadi 2 kerajaan, yakni Ndona di bagian barat yang berpusat di Wolowona dengan rajanya Baki Bani, dan yang kedua Tanah Kunulima di bagian timur yang berpusat di Wolowaru dengan rajanya Pius Rasiwange. Tanah Kunulima terdiri dari Lise, Mbuli, Ndori, Ngela, dan Wolojita. Reu Wadi yang semula dipilih menjadi penguasa atau raja di Tanah Kunulima digantikan oleh Pius Rasiwange. Pius Rasiwange resmi diangkat menjadi raja pada 21 Oktober 1917. Tetapi kemudian pada tahun 1924, pada masa kepemimpinan Pius Rasiwange, atas upaya Belanda pula, Kerajaan Dona dan Tanah Kunulima disatukan. 2 wilayah yang telah disatukan itu disebut Liu. Struktur pemerintahan kerajaan masa kolonial Belanda paling tinggi adalah raja. Di bawah raja adalah punggawa dan kapitan. Kapitan pada hakikatnya menggantikan kedudukan Mosalaki. Di bawah kapitan ialah kepala kampung dan akhirnya rakyat. Perbatasan budaya Liu diungkapkan dalam bahasa klasik Ulu Kowe Jawa, Eko Lokalambo, yang artinya di timur berbatasan dengan Kowe Jawa atau Tanah Sikakowe, di barat perbatasan dengan Lokalambo atau Tanah Ende. Di Liu terdapat sejumlah tanah persekutuan.
wilayah timur berbatasan dengan Sika terdapat dua tanah persekutuan, yakni Mbengu atau Bu dan Mego. Wilayah tanah Ataaku, tengah dan selatan mencakup tanah persekutuan Lise, Mbuli, Ndori, Mole, Ngela, Wolojita, Tenda, Jopu, dan Moni. Di Lise terbagi lagi menjadi tanah persekutuan Lise Detu, Lise Lowobora, Lise Kuru, Lise Lande, dan Lise Nggonderia. Wilayah barat mencakup tanah persekutuan Ndona, tanah persekutuan Likambokotelu di wilayah utara Lio yang meliputi Numba, Tendaleo, Ratewati, Anaranda, dan Paupanda. Tanah persekutuan Unggu di wilayah utara Lio yang mencakup Nida, Watunggere, Tanganara, Betukeli, Pisa, Tanah Au, Lasugolo, Aedari, dan Fungapanda. Tanah persekutuan Nuangenda di wilayah utara Lio mencakup Welamosa dan Nuangenda. Ke arah perbatasan dengan Unggu, tanah persekutuan Daumboi di wilayah utara Lio mencakup daerah Ranakolo, tanah persekutuan Keliwumbu, tanah persekutuan Dondo Nakataka. Kata Lio dimunculkan ketika wilayah tanah Kuno Lima dan Dona disatukan menjadi satu kerajaan oleh Pius Rasiwangge pada tahun 1924. Untuk menyebut dua kerajaan yang disatukan itu, Raja Pius Rasiwangge menamainya Lio. Bagi Pius Rasiwangge, Lio diartikan sebagai Lise Ila Obo atau Lise adalah lampu obor. Secara bebas diartikan bahwa orang Lise adalah penerang, pemimpin, dan perkasa. Pengertian ini diasumsikan oleh Simon Seko, Riabewa Tanah Likambokotelu, Mautenda sebagai politik kekuasaan orang Lise. Arti yang digandrungkan oleh Raja Pius Rasiwangge tampaknya berbeda dengan pemahaman orang Hindia Belanda yang kala itu berkuasa. Penguasa Hindia Belanda menamai kata Lio secara akronim dengan bahasa Belanda Land in Orlok atau daerah konflik. Maksudnya, suku bangsa yang mendiami daerah-daerah di kawasan Lio selalu bertikai satu sama lain. Kecenderungan suka berkonflik terlihat dari pemukiman suku bangsa tersebut yang terletak di atas bukit yang tinggi serta di tebing jurang yang dalam. Pilihan bermukim di kawasan tersebut guna mengetahui secara cepat kedatangan musuh sekaligus memberikan perlawanan secara cepat terhadap pihak musuh yang datang. Land in Orlok juga disinkronkan dengan keyakinan primordial yang menunjukkan figur Woda dan Wangge, dua tokoh Lise. Kepada keduanya dijuluki Gudu Woda Budu, Diga Wangerago, yang artinya Woda menggemparkan dan Wangge menggegerkan. Keduanya dipandang memperluas wilayah Lise dengan cara menimbulkan kepanikan. Pada era tahun 1980-an di Ende muncul Bapak Petrus menjelaskan arti kata Lio secara lebih akomodatif. Bapak Petrus mengartikan kata Lio sebagai Li Ine One atau Sali Sa Ine Sa One. Sali adalah sebaya,
seusia atau seumur. Saime adalah satu ibu, satu bapak, dan satu asal. Saone adalah serumah dan sekeluarga. Hakikat pemahaman bagi Bapak Petrus yakni bahwa suku bangsa Lio adalah sama dan seasal. Suku bangsa Lio berasal dari nenek moyang yang sama. Karenanya, orang Lio memandang satu dengan yang lainnya adalah saudara. Untuk memahami hakikat orang Lio, menarik untuk disimak pula pola kebiasaan memberikan nama pada suatu benda yang cenderung berdasarkan tiruan bunyi atau suara suatu benda atau onomatop. Contohnya, kucing yang selalu bersuara eo dinamakan anaeo, burung gagak yang selalu bersuara a disebut ulea, dan burung koak yang bersuara kokako disebut koka. Itulah salah satu contoh kebiasaan memberikan nama pada suatu benda yang cenderung berdasarkan tiruan bunyi atau suara. Gelombang yang tiada henti bergelora dalam arus zaman. Saya Bento Whiskey Segat, kembali lagi di video-video selanjutnya tentang sejarah dan asal-usul yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share.